Oke, halo. Ini sekarang untuk video untuk nomor 3 ya, untuk UAS Deep Learning. Oke, kita langsung mulai aja. Oke, ini kita mulai aja penjelasannya. Oke, kita bayangin kita ada kurir itu ini ya, bisa ngantar 30 barang atau kapal perjalanan itu 20 kilogram, sama radiusnya itu 20 kilometer dari titik alamat pengantar awal. Oke, ini elemen-elemennya itu ada agent, itu ada kurirnya sendiri, itu nyari rute paling efisien. Environment itu area pengantaran 20 kilometer dari lokasi awal. Ini state-nya ada lokasi kurir, barang yang masih harus diantar, berat barang dalam perjalanan, waktu yang tersisa. Nah, action-nya itu adalah antar ke lokasi, ya, kembali ke awal buat ambil barang baru. Nah, reward-nya itu ini buat ngitungnya itu nilai pengantaran per jaraknya. Jadi kayak ini label aja kayak rasio jarak per value barang yang diantar. Nah, kalau dia sukses dia nambah 50, tapi kalau ini minus 1 per kilometer buat jalan yang kurang optimal, ya min 20 kalau lebih dari 8 jam, dan 10 kalau berat barang itu lebih dari 20. Nah, polisinya itu dia utamain barang bernilai tinggi yang dekat, kalau mepet cari barang yang dekat. Nah, ini fill functionnya delivery value kurang distance penalty, time penalty, sama weight penalty. Nah, kita ada example ini ya, ada 5 barang nih. Ini 5 kilogram, 5 kilometer sama value 50, tentu itu 10, 8, 70 ya gitu-gitu. Nah, kita lihat sini di trip pertama dia value-nya itu 50 ya. Sama dia juga ambil item 3. Nah, item 3 itu value 40. Jadi value delivery-nya itu 90. Nah, dia weight-nya 12 kg, distance-nya itu 5 sama tambah 3 8 kilometer. Tapi kan kita round trip ya. Jadi kayak dari atas kita bawah lagi gitu lah. Ini 16 km. Nah, distance penalty-nya di min 16, dan time taken itu 1,6 hours ya, karena dia kecepatannya itu 10 km per hour. Nah, karena bisa dilihat nih, dia 16 km itu buat 90. Jadi dia kalkulasi rasio yang paling enak itu yang mana gitu ya. Nah, untuk tip 2 itu dia 10 kg, item yang 2 sama item 5 ya. Ini distance saya itu value itemnya itu 100, distance saya itu 5 one way, jadi round trip itu 20 km. Item keempat itu yang terakhir, jadi dia ambil itunya value 40, habis itu distance berapa, jadi kan maksimal ya 20 km min 20 jadi 70. Jadi kalau kita lihat semuanya total reward segini. Nah, ini kan kalau kita asumsikan setiap item yang yang kita antar itu kan punya value sendiri-sendiri. Tetapi kalau kita nggak punya kayak inherent value dari itemnya itu, kita bisa asumsikan itu kita pakai greedy aja gitu. Jadi kan misalnya nih ya, misalnya kirim trip 1 kirim C sama E. Bayangkan kalau C sama E itu lebih dekat ininya kan kita kan nggak ngeliat lagi itu value-nya apa, tapi kan kita mau efisien secara jarak. Karena kan kalau jaraknya cepat, waktu juga cepat sebenarnya kayak gitu. Nah, ini misalnya C sama E itu dekat, berarti dia akan pilih C habis itu ke E, baru balik. A sama D itu dekat lagi, berarti A sama D baru ini lagi turun lagi ya. Nah, baru dia yang terakhir kirim B. Jadi itu kalau kita mau tahu itu tergantung yang kita value more itu apa. Misalnya kalau kita di barangnya itu ada value intrinsic sendiri, itu kita bisa ini ya kalkulasi rasionya kayak distance sama reward, atau enggak kita mau efisien dengan distance saja gitu, atau enggak datang dengan beratnya aja gitu. Itu kan banyak situasi yang bisa berubah gitu. Oke, sekian untuk nomor 3. Terima kasih.